Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Mahfudo dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai perkembangan usul fikih dari masa ke masa. Nah, di mana di situ mencangkup adanya tujuan penelitian, fokus penelitian, hasil penelitian, metode penelitian, dan juga yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan atau menganalisis perkembangan usul fikih dari masa ke masa, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, hingga para imam mujtahid. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya usul fikih dalam proses ijtihad itu sendiri. Nah, dan pengambilan keputusan hukum dalam Islam serta bagaimana metode dan kaidah usul fikih telah berkembang seiring dengan munculnya berbagai permasalahan hukum yang baru di kalangan masyarakat seperti itu. Nah, fokus penelitian ini kita memfokuskan pada analisis perkembangan ilmu usul fikih itu sendiri. Nah, di mana dari masa ke masa, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, hingga para imam mujtahid. Nah, penelitian ini menyoroti bagaimana usul fikih digunakan dalam proses ijtihad. Nah, serta seberapa pentingnya peran ini dalam pengambilan keputusan dalam hukum dalam Islam seperti itu. Nah, selain itu, penelitian ini juga membahas perbedaan pendekatan antara berbagai madhab dalam memahami dan menerapkan usul fikih itu sendiri. Nah, serta kontribusi yang para ulama dalam menyusun dan membukukan kaidah-kaidah usul fikih sepanjang sejarah. Nah, hasil penelitian ini bisa dilihat dari perkembangan usul fikih. Nah, perkembangan usul fikih di sini telah berkembang sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa para mujtahid. Dengan penekanan pada pentingnya ijtihad ini dalam menghadapi permasalahan hukum yang baru. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu peran ijtihad. Nah, peran ijtihad di sini yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in menunjukkan metode yang sederhana namun tetap efektif seperti itu dalam memecahkan sebuah permasalahan hukum. Nah, penelitian ini menyoroti pentingnya ijtihad dalam mengadaptasi hukum Islam terhadap konteks yang berubah. Nah, selanjutnya itu kontribusi Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i di sini berperan penting dalam pembukuan usul fikih melalui karyanya, di mana Ar-Risalah yang menjadi acuan bagi para ulama fikih. Nah, selanjutnya itu perbedaan pendekatan. Nah, terdapat perbedaan pendekatan antara berbagai madhab dalam memahami dan menerapkan usul fikih. Nah, seperti antara madhab Hanafi dan madhab Maliki. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan yang terus-menerus. Nah, usul fikih tetap diperlukan oleh para ahli fikih. Nah, dan masyarakat yang ingin memahami hukum Islam secara komprehensif seperti itu. Nah, metodologi penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Nah, penulis ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk teks-teks klasik dalam karya-karya para ulama fikih itu sendiri. Nah, untuk menggambarkan sebuah perkembangan usul fikih dan metode ijtihad yang digunakan sepanjang sejarah. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini, bahwa usul fikih merupakan pondasi penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam seperti itu. Nah, perkembangan usul fikih menunjukkan dinamika dan evolusi yang terjadi seiring dengan munculnya permasalahan baru di dalam masyarakat. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa
pemahaman yang mendalam tentang usul fikih sangat penting bagi para ahli fikih dan masyarakat yang ingin memahami hukum Islam secara komprehensif seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.